Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama dan mari kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah. Memasuki momen bulan suci Ramadan, kita diajak untuk merenungkan arti pentingnya persaudaraan dan persatuan dalam membangun bangsa, terutama setelah melewati proses pemilihan umum pada tahun 2024. Saatnya bagi kita semua untuk menyatukan langkah, menguatkan hubungan, dan mempererat ikatan sebagai satu bangsa. Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah ini, momen berbagi dan saling menghormati menjadi fokus utama, di mana berbagai inisiatif muncul dari masyarakat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Saling berbagi, mengisi, dan menghormati menjadi landasan yang kuat, dimulai dari lingkungan terdekat hingga ke seluruh negeri. Ramadan mengajarkan arti pentingnya toleransi dan persaudaraan, membangun fondasi yang lebih kuat bagi kebersamaan di masa depan. Momen bulan suci Ramadan waktunya kita merajut kembali rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk meningkatkan toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persaudaraan sebagai satu bangsa yang besar. Dan pemirsa, dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama Gedung Divisi Humas Jakarta Selatan. Para jamaah yang hadir pun mendapatkan siraman rohani yang kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Ahmad Sarwat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khusus di bulan Ramadan ada ibadah yang sangat eksklusif, yaitu dia hanya boleh dikerjakan di bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan kagak bisa dan akan diketawain, yaitu sholat tarawih, Pak. Ya, ini beda dengan tahajud atau sholat witir. Di luar Ramadan, Pak, kita bisa tahajud bebas mau kapan aja gitu ya, witir juga gitu. Tapi kalau yang namanya tarawih nggak bisa, Pak. Tarawih itu hanya ada di Ramadan, dan kalau udah lewat, ya udah kita nggak bisa ngerjain, istilahnya tarawihnya saya ganti dah, tuh nggak bisa, Pak. Nah, masalahnya uniknya begini, Pak, karena hanya bisa dilakukan oleh Ramadan, sementara ini kebanyakan kita nih, Pak, kalau ditanya apa hukumnya sholat tarawih, semua pasti jawab sepakat sunnah, ya kan, Pak ya? Kan nggak ada yang mewajibkan sholat tarawih, pasti jawabnya sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjain dapat pahala, nggak dikerjain dosa nggak? Nggak kan? Nah, gara-gara dibilang sunnah, ya kan, banyak diantara kita yang nggak terlalu rajin, Pak, ngerjainnya. Memang rajin di awal, Pak. Kemarin tuh malam pertama saya ceramah, Pak, kagak bisa masuk ke masjid itu. Kenapa? Parkirannya padat, orang nutupin jalanan, Pak, saking penuhnya itu, ya kan. Begitu saya masuk ke dalam, penuh banget. Orang yang nggak pernah ke masjid, Pak, malam itu, ya kan, nggak pernah ke masjid seumur-umur. Begitu tarawih pertama datang dia, gitu. Nah, saya sampai mikir begini, kenapa ya malam pertama tuh ramai banget? Kayaknya sih mereka semua punya keyakinan Lailatul Qadar tuh jatuhnya malam pertama, Pak. Kayaknya gitu, Pak. Soalnya kalau yang kita tahu kan Lailatul Qadar kan di hari-hari terakhir tuh ya, udah 10 hari terakhir, malam-malam ganjil. Ini malam ganjil 10 terakhir mah sepi, Pak. Apalagi malam 27, ya kagak ada orang. Jangankan jamaah, pengurus masjidnya juga pulang kampung gitu kan, udah kagak ada, Pak. Kayaknya dia pakai pendapat yang mengatakan bisa jadi Lailatul Qadar tuh di malam pertama. Buktinya apa? Buktinya penuh nih kita. Dan buktinya lagi adalah kalau udah malam kedua kesononya udah nggak terlalu rame. Orang udah dapat Lailatul Qadarnya, ya kan, ngapain lagi gitu? Udah dapat gitu, kemungkinan, ya kan. Nah, jadi ya salat tarawih itu, Pak, luar biasanya begini. Ini ada sebuah hadis ya menyebutkan antara tarawih dengan Lailatul Qadar, siapa yang salat tarawih berjamaah ya bersama imam di masjid dari awal sampai akhir sholat tarawih, biasanya kan diakhiri dengan apa itu, Pak, dengan sholat witir, ya kan.
Bahkan kalau di masjid saya bukan hanya witir Pak, diakhiri dengan nawaitu saumagodin gitu ya. Pokoknya sampai tuntas gitu Pak. Itu oleh Nabi dikatakan seperti dia ibadah semalam suntuk. Padahal kita pulang Pak, habis nawaitu saumagodin pulang gitu kan, ke rumah tidur, nonton TV dan sebagainya. Tapi catatan amal kita diterusin sama malaikat sampai subuh. Nah itu Pak, kalau pas itu jatuhnya Lailatul Qadar, cakep itu Pak. Kita nggak usah ngapa-ngapain, cuman tarawih doang sampai 8:30 jam 9, catatan amal kita dihitung sampai subuh. Cuman yang jadi masalah Pak, itu tadi Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Itu yang nggak ada kepastian. Soalnya orang yang paling tahu harusnya Lailatul Qadar, yaitu Nabi Muhammad, pun juga tidak menjawab secara pasti Pak. Beliau cuma bilang cari aja di 10 hari terakhir, cari aja di malam-malam ganjil gitu Pak. Dan kalau saya teliti ya semua riwayat hadis tentang itu, rupanya makin bingung saya Pak, yang benar yang mana nih? Karena ada juga riwayat menyebutkan malam tanggal 19, ada juga malam 17 gitu Pak, macam-macam. Masalahnya kalau kita udah cecer satu nih Pak, kita incor satu nih, misalnya malam 27 Pak, kita begadang-begadang Pak, ternyata Lailatul Qadarnya malam 26, kan ngeselin Pak. Malam 26 kita tidur kagak bangun sama sekali, ya dia ngeprank kita gitu ya. Nah itu Pak, sampai hari kiamat nggak akan ketahuan tuh Lailatul Qadar tanggal berapa. Memang ada sih di beberapa kitab disebutkan kalau Lailatul Qadar tuh tanda-tandanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin dan sebagainya, tapi itu sifatnya tebakan juga sih Pak. Ya kalau tidak terlalu panas, ya wajar lah, orang dia tinggal di daerah kutub ya kan, nggak panas ya Bang. Nah kalau nggak terlalu dingin, orang dia tinggal di padang pasir ya panas lah pastinya. Nggak bisa diukur dengan begitu-begituan, itu hanyalah rahasia Allah. Pokoknya kita disuruh tebak yang mana. Nah nebak ini susah Pak. Oleh karena itu kalau menurut saya, sebenarnya pesan dibalik rahasia tidak disebutkan tanggal berapa Lailatul Qadar itu adalah biar kita tiap malam Pak tarawih. Biar tiap malam. Malam pertama tarawih, malam kedua tarawih, malam ketiga tarawih, 4, 5, 6, 7 sampai 30 tarawih. Pak, kalau setiap malam kita kejar itu tarawih, walaupun nggak sampai subuh ya, walaupun cuma sampai sholat witir doang, kira-kira itu Lailatul Qadar mau lari kemana dia? Kan nggak mungkin dia loncat ke bulan Syawal ya kan, pastinya ada di bulan Ramadan dong ya nggak. Kita jagain aja tiap malam ya kan. Nah masalah Bapak mau tarawihnya di mana bebas ya, yang penting berjamaah Pak, yang penting syukur-syukur bisa di masjid. Makanya kalau pas kemalaman ya kan, wah orang lagi tarawih itu langsung aja berhenti Pak. Bang terawih bang, sini. Nah terawih lah kita di mana? Seketemunya, nggak harus yang rokaatnya panjang-panjang juga nggak apa-apa. Kan ada dua versi nih Pak yang berkembang di kita. Ada yang versi 20, 23 gitu ya. Ada yang versi berapa? 11 kan gitu. Yang mana aja nggak ngaruh sebenarnya. Ya kalau kebetulan dapat yang 20. Tapi ingat Pak, sampai akhir. Jangan ikut yang 20 baru 8 udah pulang. Nah ini yang susah nih. Malaikat mau nyatet katanya sampai subuh, ya 8 dia pulang, kagak jadi nih Pak dicatat sebagai orang yang ikut berjamaah tarawih gitu. Jadi ya resiko gitu kan. Nah kalau yang dapat yang 11, ada sih Pak 11 juga sampai selesai, cuma bacanya panjang-panjang. Jadi pilih mana Pak? 20 tapi bacaan pendek-pendek, al-hakumut turun ke bawah, atau yang 11 tapi bacaan panjang-panjang. Ya tergantung selera sih dan tergantung lokasi dan strateginya gitu ya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Ahmed Wijaya memberikan 100 paket bantuan sosial berupa sembako dan bantuan uang tunai kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Melalui kegiatan ini, Kapolda berharap mampu memperkuat ikatan kebersamaan dan solidaritas antar sesama warga negara. Jadi hari ini kita bantu 100 orang, ya nanti berupa sembako, beras, dan mungkin nanti ada bantuan uang tunai ya. Mudah-mudahan bantuan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat pada Bapak Ibu semua. Kami selaku warga Rejang Lebong
berterima kasih atas bantuan yang Bapak berikan kepada kami. Tetaplah bersama kami pemirsa, presisi utama akan segera kembali.